Wonder Kids, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa ya. Sama Lausa juga sehat dan luar biasa. Nah hari ini Lausa nggak sendiri loh. Di depan Lausa udah ada anak-anak yang cantik-cantik. Wah bajunya samaan lagi tuh. Ada siapa nih? Yang pertama? Kana. Kana. Hai Kana. Yang kedua ada siapa? Karin. Hai Karin. Nah hari ini kita sama-sama sekolah minggu ya. Ayo Wonder Kids semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kalian tahu nggak kalau semua orang di dunia ini membutuhkan kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Tepuk tangan ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E, I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. I say L. Gerakan yang besar ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody, everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Ayo adik-adik kita mau berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Semuanya lipat tangannya, ikuti Lausa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami masih bisa bangun pagi dan kami akan sekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih semangat. Ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Tepuk tangan ya. Pakai gerakan. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus, seperti kasih, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Karena Tuhan sudah cinta kita, mari kita mengasihi sesama kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Ayo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong pada, Yesus tolong, Yesus tolong pada, Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo Wonder Kids, happy Sunday. Nah, ketemu lagi nih sama Lause Evi. Tapi kali ini Lause tidak akan pimpin pujian. Ayo Lause mau ngapain? Coba tebak. Iya, hari ini Lause mau cerita. Aduh, udah 1 tahun Lause nggak cerita, jadi kangen. Kangen nggak sama Lause yang mau cerita ke adik-adik? Kangen kan? Nah, sebelum Lause mulai cerita, yuk kita lipat tangan, tutup mata. Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dan berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak minggu lalu Lause Tuti cerita tentang seorang tokoh. Siapa namanya? Masih ingat? Ya, namanya Lawrence. Akan tetapi minggu ini Lause nggak cerita Lawrence lagi. Lause akan menceritakan seorang tokoh baru yang kali ini bernama Mary Jones. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Mary Jones, seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun adik-adik. 10 tahun. Gimana 10 tahun? Ternyata masih kecil ya. Sama seperti adik-adik di rumah. 10 tahun. Nah, di usia 10 tahunnya ini, Mary Jones punya cita-cita yang besar sekali. Nah, adik-adik, tahu nggak cita-citanya tuh apa? Nah, Lause mau tanya, adik-adik di rumah punya cita-cita nggak? Ayo, ya Lause tebak ya. Mungkin ada yang kepengen baju baru, ada yang kepengen sepatu baru, atau ada yang kepengen handphone baru. Nah, kalau ya Lause yakin kalau adik-adik gak dibeliin, pasti adik-adik merengek, nangis, marah, cemberut, ngomel ke mama, bahkan mungkin pasti nangis terseduh-seduh, ya kan, ngaku. Nah, akan tetapi gadis kecil yang bernama Mary Jones ini, nah meskipun usianya baru 10 tahun, dia sudah mempunyai cita-cita, 2 impian yang besar. Adik-adik mau tahu? Dia punya cita-cita yang pertama, ingin memiliki 1 buah Alkitab sendiri. Adik-adik bayangkan. Nah, Lause yakin di rumah adik-adik semua punya Alkitab, sedangkan Mary Jones tidak punya. Nah, impian yang kedua, dia ingin sekali bisa membaca
Aduh adik-adik, 10 tahun. Mary Jones 10 tahun tapi belum bisa membaca. Sedih sekali ya, kasihan sekali. Nah adik-adik, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa punya Alkitab karena Mary Jones tidak punya uang. Aduh, selama ini dia mendengar papanya bilang kalau yang punya Alkitab itu hanya orang kaya. Gimana adik-adik, sedih sekali ya. Akan tetapi Mary Jones bisa mendengarkan firman Tuhan dari siapa? Adik-adik tahu enggak? Ya tentu dari ayahnya. Dan perlu adik-adik ketahui, ayahnya Mary Jones adalah seorang penenun kain. Dia meskipun tidak bisa membaca, tapi dia pembawa cerita yang sangat pandai. Dia sering mendengarkan cerita-cerita tentang Alkitab di gerejanya dan menceritakan kembali kepada Mary Jones. Makanya Mary Jones senang sekali dan semua cerita yang ada di Alkitab itu adalah cerita favorit, cerita kesayangan Mary Jones sejak dari kecil. Nah adik-adik, Mary Jones berpikir gimana caranya ya supaya Mary Jones bisa punya satu Alkitab. Nah adik-adik tahu Mary Jones berpikir. Untuk mempunyai satu Alkitab tentu Mary Jones harus punya uang. Betul nggak adik-adik? Nah untuk mendapatkan uang ini Mary Jones harus ngapain dong adik-adik? Setelah dipikir-pikir, nah Mary Jones dapat ide. Dia bilang dalam hatinya, bagaimana kalau saya memelihara ayam? Nah dengan memelihara ayam, saya akan mendapatkan uang, saya akan menabung. Nah akhirnya pada saat itu Mary Jones memutuskan untuk memelihara ayam. Dan uang yang didapat dari hasil kerjanya selama 6 tahun dia tabung. Dan lama-lama tabungannya adik-adik semakin berat alias semakin banyak. Akhirnya dalam 6 tahun Mary Jones dapat mengumpulkan uang untuk membeli Alkitab. Wah senang sekali ya adik-adik. Bisa adik-adik ketahui nih betapa tekun dan rajinnya Mary Jones untuk menabung. Betapa besar keinginan Mary Jones mau punya Alkitab. Nah adik-adik di rumah lalu yakin punya Alkitab pasti jarang dibaca, ya kan? Nah lalu Mary Jones ini yang gak punya Alkitab pengen sekali bisa membaca Alkitab. Aduh, Lause juga merasa kasihan kepada Mary Jones. Tetapi Lause salut dan Lause senang dengan tekad dan keinginan Mary Jones yang besar itu. Nah adik-adik, pada satu hari nih ada teman Mary Jones datang menemui Mary Jones. Iya dia datang terus ngomong ke Mary Jones, Mary Jones sini, kata temannya. Mary Jones datang lari-lari, ada apa, dia bilang gitu. Nah aku dengar ya di dekat sana di desa Bala itu, nah ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Charles. Dan dia suka menjual Alkitab loh. Oh ya, kata Mary Jones dengan penuh senang dan gembira hatinya. Wajahnya adik-adik begitu gembira, matanya berbinar-binar saking gembiranya. Di mana? Tahu, kasih tahu aku di mana itu? Jauh nggak? Katanya. Kata teman Mary Jones, jauh sih, tapi kamu mampu nggak? Kamu bisa nggak lewatin jalan itu? Kamu harus jalan 40 kilometer. Bayangkan adik-adik, Mary Jones harus berjalan kaki 40 km untuk sampai ke desa Bala untuk dapat membeli Alkitab dengan Pendeta Charles. Dan terlebih, apa kata temannya tahu nggak? Untuk menuju ke sana selain jalannya jauh, adik-adik tahu nggak? Mary Jones harus jalan menanjak. Adik-adik tahu kan jalan menanjak itu seperti apa? Capek dong. Akan tetapi, apa yang dikatakan Mary Jones kepada temannya? Tidak apa-apa. Wah, tidak apa-apa adik-adik jawabannya. Bayangkan, tidak apa-apa. Karena selama ini saya sudah menunggu selama 6 tahun untuk mempunyai Alkitab. Seberapa jauh pun jalannya akan saya tempuh katanya. Tapi mau bagaimanapun juga saya tidak akan putus asa. Dia berpikir kembali 40 kilometer. 40. Berarti pergi 40 kilometer, pulangnya 40 kilometer. Total ada
80 kilometer adik-adik. Waduh, pastinya sangat jauh sekali ya. Nah, setelah dipikir-pikir, Mary Jones akhirnya memutuskan, oke, saya akan pergi ke Desa Bala untuk membeli Alkitab dengan Pendeta Charles. Pergilah Mary Jones, berjalan kaki menuju ke Desa Bala. Nah, di tengah perjalanan Mary Jones adik-adik, dia melihat perjalanan sangat jauh. Dia pikir pulang pergi 80 kilometer, kemudian jalan menanjak. Dan sedangkan dia hanya punya satu pasang sepatu. Aduh, bagaimana ya? Mary Jones tidak kehabisan akal. Dia menenteng sepatunya selama perjalanan menuju ke Desa Bala. Bayangkan adik-adik, Mary Jones pergi menuju Desa Bala berjalan kaki tanpa memakai sepatu. Nah adik-adik, selama perjalanannya itu dia berjalan dengan penuh gembira karena dalam hatinya akhirnya ketika sampai di sana nanti aku dapat membeli sebuah Alkitab. Waduh, senang sekali. Nah, tibalah saatnya Mary Jones sampai di Desa Bala itu. Nah, ketika sampai di Desa Bala itu, baru Mary Jones menurunkan sepatunya dan dipakainya sepatunya itu. Dan dalam hatinya, wah, aku harus memakai pakaian yang rapi, harus kelihatan bersih untuk menemui Pendeta Charles untuk membeli sebuah Alkitab. Dia berpikir seperti itu. Nah, akhirnya dengan gembira dia berjalan menemui Pendeta Charles. Nah, adik-adik, ketika sampai di situ, bertemulah Mary Jones dengan Pendeta Charles dan dia ingin membeli sebuah Alkitab dengan Pendeta Charles. Akan tetapi, aduh, ada berita yang sangat menyedihkan menurut Lause. Kenapa? Pendeta Charles mengumumkan bahwa hanya ada sisa 3 Alkitab yang berbahasa Wales pada saat itu. Hanya sisa 3 Alkitab adik-adik. Dan tiga-tiganya ini sudah milik orang lain karena sudah dipesan sebelumnya dengan orang lain. Nah, Mary Jones waktu itu mulai mentabahkan hatinya. Dia belajar untuk tegar. Oke, masih penuh pengharapan. Mary Jones berharap ada berita baru yang lebih bisa memberi harapan baru untuk Mary Jones supaya bisa punya Alkitab. Akan tetapi Pendeta Charles mengatakan lagi bahwa beliau tidak tahu kapan Alkitab itu akan datang lagi, akan ada lagi. Pada saat itu yang tentunya pasti Mary Jones sangat sedih adik-adik, betul. Dia pasti sedih, dia mulai menangis, terseduh-seduh. Nah, waktu itu Pendeta Charles melihat Mary Jones adik-adik. Dia melihat Mary Jones, kenapa ya anak kecil ini menangis terseduh-seduh. Nah, ketika itu datanglah Pendeta Charles menghampiri Mary Jones. Ada apa? Kata Pendeta Charles. Kemudian dengan suara yang terbata-bata dan isak tangis yang terseduh-seduh itu, Mary Jones cerita kepada Pendeta Charles tentang bagaimana keinginan hatinya mempunyai sebuah Alkitab dan bagaimana dia berjalan begitu jauh, menabung uang yang banyak untuk bisa memiliki sebuah Alkitab adik-adik. Dan ceritanya Mary Jones membuat Pendeta Charles begitu terharu, begitu sedih. Akhirnya, Pendeta Charles punya satu ide. Ding! Apa itu adik-adik? Nah, Pendeta Charles bilang ke Mary Jones, gak usah nangis lagi, gak usah sedih. Coba saya nanti akan tanyakan kepada salah satu dari ketiga pemilik Alkitab ini. Apakah dia mau menjualkannya kepada Mary Jones dan kemudian mau menunggu lebih sabar untuk Alkitab yang akan datang lagi nanti. Wah, tentunya Mary Jones sangat senang sekali. Tahu nggak adik-adik apa hasilnya? Apa jawaban orang itu? Ternyata dia bersedia menjual Alkitabnya kepada Mary Jones. Ya, senangnya Mary Jones melompat kegirangan. Betapa bahagianya dia. Dia melompat-lompat, dia menari-nari karena senang. Akhirnya keinginannya untuk mendapatkan sebuah Alkitab dan punya Alkitab sendiri tercapai. Wah, senang sekali adik-adik. Nah adik-adik, minggu-minggu ini kita belajar mengasihi Tuhan bukan? Bagaimana cara mengasihi Allah? Nah pada hari ini
Mary Jones menjadi contoh buat kita semua untuk bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik tentu tahu kan bagaimana cara Mary Jones mengasihi Tuhan? Mary Jones mengasihi Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dia rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik di rumah tentu punya Alkitab bukan? Dibaca nggak Alkitabnya? Nah, Lause berharap dengan ceritanya Mary Jones, adik-adik dapat belajar dari Mary Jones untuk bisa lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk membaca firman Tuhan. Dan ketika setiap minggu mendengar firman Tuhan, dengarkanlah dengan baik-baik. Jangan main-main, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol dengan adik, tetapi dengarkanlah dengan baik cerita akan firman Tuhan. Ya adik-adik, nah adik-adik, mari kita terus mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita dengan cara membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Nya dengan baik. Oke adik-adik, setuju? Nah, semua ya saya yakin adik-adik di rumah pinter-pinter. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini dan sudah selesai. Nah, kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, lalu akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami kembali melalui tokoh seorang anak kecil yang bernama Mary Jones Tuhan. Tuhan ampuni kami bila selama ini kami suka lupa dan malas untuk membaca Alkitab. Akan tetapi Tuhan, pada hari ini setelah mendengar cerita Mary Jones, kami mau Tuhan untuk bisa lebih rajin lagi membaca Alkitab dan lebih serius mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.